Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya para teman-teman Cancer? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Seperti biasa aku selalu doakan. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Cancer yang mungkin saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk teman-teman Cancer yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Cancer yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman Cancer yang sedang berdagang, ya, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Cancer yang mungkin saat ini sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Cancer, kita sampai di energimu di bulan Mei ya, dan kita akan mengalir aja sesuai dengan tebaran kartu. Kita akan lihat ada apa dengan Cancer di bulan Mei. Dan bijak-bijak ya dalam mengikuti general reading, karena ini energi banyak orang. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini, berarti energimu ketarik, tetapi nggak 100% resonate. Bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin ya ada yang 100% resonate, tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti bacaan umum. Oke, Cancer, kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini, agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Cancer di bulan Mei. Ada apa dengan Cancer di bulan Mei? Waktunya kamu mengistirahatkan diri ya. Mungkin ada kebanyakan Cancer yang sudah capek ya dengan masalah di kehidupannya, entah itu masalah pekerjaan, hubungan, apapun itu. Di bulan Mei ini Cancer kamu diminta untuk mengistirahatkan dirimu, hatimu, pikiranmu, jiwamu, oke? Jika di dalam hubungan ada hubungan-hubungan yang jeda ini, waktunya kamu tempo nap ya, waktunya istirahat siang. Jadi lepasin dulu ya, jangan terlalu digenggam. Iya, ada Cancer yang masalahnya nggak ada ujung-ujungnya ya. Ada sebagian Cancer yang depresi ya, stres, pusing, mungkin masalah pekerjaan atau masalah pernikahan atau masalah hubungan mungkin. Lepas dulu, oke? Relax dulu. Kamu diminta untuk stop ya. Stop, jangan fokus di masalah itu. Lepasin dulu, kamu butuh relax, kamu butuh nafas. Cancer. Ada dua kartu. Nah, nggak aku ambil ya. Oke. Ada hubungan-hubungan yang berjarak di sini jika ada hubungan. Dan di sini Cancer kamu diminta untuk mengistirahatkan hati, pikiran, jiwamu ya, tubuhmu ini dan jauhi segala sesuatu yang memicu emosi-emosi ya, yang menguras energi. Karena aku melihat energi kamu rapuh di sini. Semakin kamu merespon, semakin kamu fokus ke masalah itu ya, semakin kamu ketarik energinya, energi kamu semakin terkuras habis. Oke? Jika ada hubungan-hubungan yang jeda berjarak ya, entah kamu LDR eh, atau kamu apa ya, mungkin hubungannya baik-baik serumah tetapi nggak saling sapa gitu, atau memang LDR. Oke, tuh ya, stop mencari solusi di setiap masalahmu. Lepas dulu, karena semakin kamu berusaha, ini akan semakin berat. Oke, biarkan tangan semesta yang bekerja. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Jika kamu terus yang berusaha di sini, kamu terus yang apa ya, yang effort gitu, terus kamu pusing ini, kamu semakin berat ini. Lepasin dulu ya. Lepasin dulu agar di sini ada pembaharuan energi. Ketika kamu melepas, ketika kamu menyerah ya, ketika kamu pasrah gitu, maka tangan Tuhan yang bekerja. Tetapi jika di sini kamu merasa kamu bisa ya, kamu mampu, kamu bisa, kamu hebat gitu. Tuhan angkat tangan.
Oke, kamu bisa mengatasinya. Aku nggak akan membantumu, gitu. Aku nggak akan memberikan kamu solusi. Tetapi ketika kamu, ya Tuhan, aku pasrah, aku menyerah, aku tidaklah bisa apa-apa, ya, tanpa dayamu. Aku serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Di saat itulah tangan Tuhan bekerja untukmu. Why? Ada banyak keluhan-keluhan di sini. Oke, kita lanjut ya Cancer. Tadi adzan maghrib guys. Oke, di sini ada Cancer yang suka mengeluh. Aku melihat ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupannya ya. Kenapa aku ditinggalin? Kenapa aku disendirikan mungkin? Kenapa aku sendiri mungkin? Kenapa aku dijauhkan dari keluarga, dari orang tua, dari apapun itu ya. Mungkin pasangan, mungkin anak, apapun ya. Ketika seseorang disendirikan, diorpanin seperti ini, ketahuilah bahwa Tuhan sedang memanggilmu Cancer. Oke? Dan perhatikan dengan pertanyaanmu ini, keluhan-keluhanmu, pertanyaanmu ini, jika pertanyaanmu atau keluhanmu ini negatif, maka itu yang akan kamu tarik. Jadi, Tuhan itu sesuai dengan perasaan kamu. Ketika kamu mengeluhkan kenapa hidupku selalu menderita, ya itu kan jadi perasaan kamu selalu menderita, ya kamu akan selalu menderita. Oke? Kenapa aku selalu ditinggalin, kenapa aku selalu dihianatin mungkin, ya. Itu yang akan terjadi. Mulai saat ini ketika kamu menemukan readingan ini, rubah pertanyaanmu, rubah keluhan-keluhanmu menjadi sesuatu yang positif, oke? Kenapa ya Tuhan hidupku selalu beruntung? Kenapa ya Tuhan hidupku selalu mudah? Kenapa ya Tuhan aku selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik? Ya, abaikan realitamu agar kamu menarik sesuatu yang baik sesuai dengan perasaan kamu. Di sini kenapa kamu diminta untuk temper nap? Karena akan ada pembaharuan energi. Oke, ketika kamu menyerah akan ada sesuatu yang baru terjadi, ya akan ada peluang-peluang, akan ada solusi, akan ada jalan keluar untukmu. Tetapi jika kamu terus mengupayakan, kamu terus mencari solusi, kamu terus kamu terus berjuang di sini, karena aku lihat ada kemelekatan juga ya. Ada komunikasi yang keblokir, maka nggak akan ada pembaruan energi. Kamu akan muter-muter di situ-situ aja. Lepasin dulu ya. Istirahatkan hati, pikiran, jiwamu dulu agar ada pembaharuan energi di sini. Ada new life ya. Ada sebagian Cancer yang bertemu dengan orang baru, cinta baru ya. Masuk ke dalam hubungan baru mungkin, menikah mungkin. Sebagian nggak semuanya. Oke, akan ada banyak keberlimpahan ya, banyak cinta, harapan yang terwujud. Memang agak lambat ya. Dan sebagian juga ada Cancer yang melekat energinya ke seseorang. Kenapa kamu menderita seperti ini? Karena kemelekatanmu ya. Kemelekatan adalah sumber dari penderitaan. Oke, makanya kamu diminta untuk lepasin. Ada ya beberapa yang bertanya, kemelekatan itu apa sih? Sesuatu yang kamu genggam, ya, sesuatu yang pengen kamu raih, sesuatu yang nggak bisa kamu dapetin, kemudian di situ kamu ada rasa sedih, ada penderitaan, ada rasa sakit. Itulah kemelekatan. Oke? Apapun itu. Mau pasangan, mau pekerjaan, mau sesuatu. Oh, ada Cancer yang masih terjebak di energi lama ini. Di masa lalu, ya. Sementara hubungannya jeda. Hubungannya berjarak. Mungkin kalian LDR, kalian dijauhin mungkin ada energi baru yang datang, tetapi energimu masih di energi lama. Di sini kamu diminta untuk membuat perubahan Cancer. Ada sebagian Cancer juga sedang dalam kebangkitan spiritual ya. Makanya kamu disendirikan. Kamu akan diarahkan ke sini. Semua aspek hidupmu akan dijauhkan dari hidupmu gitu. Kamu akan dijauhkan dari duniawi. Oke. Kamu akan disendirikan, diorpanin. Karena kamu akan diarahkan ke sini sama Tuhan. Oke. Jadi apapun yang hilang ya dari hidupmu cukup dilepaskan, cukup diikhlasi, sadari bahwa segala sesuatu itu bukanlah milikmu, hanya titipan Tuhan dan Tuhan akan mengambilnya kapanpun Tuhan mau. Tanpa permisi ya. Fulan misalkan, "Hei kamu Cancer, aku mau ambil suamimu gitu. Suamimu tuh titipanku." No. Tuhan tanpa permisi, karena itu adalah titipannya, itu punyanya gitu. Kita nggak punya apa-apa. Kita punya, kita nggak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa dan kita nggak bisa apa-apa. Chaos dan konflik Cancer, waktunya melepas ya, waktunya melepas. Oke, ikuti intuisi ya, hati-hati dengan pancaran energi ini. Why, kenapa? Ini memancar ke alam semesta energinya dan dia akan balik ke kamu. Kenapa masalah terus nggak ada ujung-ujungnya? Kenapa dihianatin terus? Kenapa ditinggalin terus? Kenapa banyak ya?
Masalah yang nggak ada ujungnya, Cancer. 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 Ada dua kartu jatuh. Susah amat sih, guys. Wow. Jika kamu Cancer maskulin, cintamu begitu besar ya kepada seseorang itu, makanya kamu nggak bisa move on. Walaupun mungkin kamu udah dijauhin, kamu udah berjarak ya, hubungan kalian jeda. Never ending story merasa bahwa hubungan kamu tuh belum selesai sama dia, belum ada keputusan gitu. Sehingga kamu masih menunggu mungkin, masih berharap, masih cari-cari tahu tentang dia di sosial media ya. Jika kamu feminim ya, seseorang mencintaimu tanpa kamu tahu. Mungkin kamu merasakan bahwa kenapa kamu nggak bisa move on, kamu keinget terus dengan dia ya. Kamu ketarik terus energinya ke dia karena dia juga sayang sama kamu. Cancer. Ya, seseorang yang mungkin dulunya pernah ninggalin kamu atau kamu yang ninggalin dia karena satu hal. Kamu harus move ini ya. Ada energi baru datang. Bisa jadi ini ketika kamu move ya, ketika kamu melepas, mungkin energinya dia yang akan datang menjadi versi yang terbaru gitu. Pembaharuan energi. Tapi harus melepas dulu. Cancer. Cancer. Uch. Oh, ya. Sih. Kini ada sebagian Cancer ya, kedatangan orang baru. Dia membawa cinta, dia membawa keseriusan, dia membawa komitmen, tetapi Cancer masih stuck di energi lama. Oke? Mungkin masih menunggu, masih berharap. Udah stop Cancer. Ayo sambut energi baru ini ya. Cinta kok. Ada cinta, ada kenyamanan, ada Cancer yang mau masuk ke apa ya, ke hidup baru ya, mungkin menikah. Ya, ada pernikahan di sini. Ada dua indikasi ya, teman-teman. Ya, kuat banget ini. Cancer yang akan menikah. Bisa jadi ini ada dua energi ya. Banyak, enggak hanya dua. Ada yang bercerai, ada yang menikah ya, berjarak. Sesuaikan energimu di mana. Mungkin juga karena ada energi orang ketiga di sini, cinta segitiga ya. Ada Cancer yang punya dua maskulin jika kamu feminim. Cancer yang sudah menikah menghadirkan orang ketiga di dalam pernikahannya ya, sehingga mungkin terjadi perceraian, hubungan kalian berjarak, kamu dengan pasanganmu. Ada juga Cancer yang mungkin dulu ada kegagalan di dalam pernikahan, kemudian datang orang baru tetapi dia nggak mau gitu, nolak ya. Fokusnya ke masa lalu, karena dulu pernah ditinggalin ya, dulu disakiti, menderita. Saat ini mungkin memilih untuk fokus kepada anak ya. Ada juga di sini, ada beban tekanan. Ada mungkin Cancer yang single single parent. Keuangan Cancer. Oh iya, ada sebagian Cancer yang pernah dikhianati ya. Dihadirkan orang ketiga di dalam pernikahannya sehingga dia punya trauma ya, broken heart, nggak mau lagi ke hubungan baru, fokus ke anak, kuat sekali, ada penyesalan gitu. Oke, keuangan keuangan aman ya, nggak ada masalah. Kita akan lihat.
Kok ada jadwal ini jam 7 kurang, guys? Ini jam berapa? Oke, masih belum ya, silam. Cancer. Cancer, ada penyatuan, ada pertemuan ya, antara kamu dengan seseorang. Cancer, jodoh ya. Minta waktu aja. Minta waktu ya, kamu sembuhin dulu luka batinnya. Silakan ya teman-teman kalau mau healing ya. Mau healing 21 hari, bisa juga yang satu kali healing langsung rilis ya. Bisa lewat video call, untuk yang 21 hari lewat meditasi ya. Silakan yang punya trauma, yang punya luka batin ya, inner child itu bisa bisa ngefek ya ke dalam kehidupan ke depannya, ke hubunganmu salah satunya. Tuh ya, kamu kayak memproteksi diri gitu, takut terluka. Cancer. Gak mau ceroboh gitu dalam mengambil langkah, dalam mengambil keputusan. Super hati-hati sekali. Cancer. Kebanyakan mungkin yang menonton kamu seorang feminim, Cancer. Mungkin ada maskulin ya, beberapa ya. Pernah pergi membawa luka gitu. Ada luka, sehingga super hati-hati sekali. Memproteksi diri, Cancer. Aku lihat lebih fokus ke keuangan ya, pekerjaan. Akan ada banyak keberuntungan untukmu di sini, Cancer. Walaupun ya kamu menanti, misalkan nih, kamu terima orang baru ini ya, akan ada banyak keberuntungan untukmu. Kamu nggak usah takut. Hilangkan ketakutan ya. Sembuhkan dulu traumanya, kalau ada traumanya, ada lukanya. Biar kamu nanti nggak ke-trigger dengan sikapnya orang baru itu ya. Jadi luka batin atau trauma itu memicu masalah, teman-teman. Menarik gitu. Menarik masalah dalam kehidupanmu. Kamu mudah tersinggung, kamu mudah baperan, kamu mudah marah ya, kamu mudah emosi. Ya, aku melihat kamu adalah seorang single parent ya, wanita karir, wanita pejuang di sini ya. Oke. Ada sebagian juga ya cinta segitiga. Atau kamu Cancer dulu pernah menghadirkan orang ketiga ya di dalam pernikahanmu, ada kehadiran orang ketiga gitu. Fokusnya ke uang, tebar pesona. Oke. Ada sebagian Cancer yang masuk sebagai orang ketiga di dalam hubungannya seseorang ya, di dalam pernikahannya seseorang. Mungkin juga kamu akan apa ya, akan menikah dengan orang ini mungkin secara siri atau apa ya. Ada indikasinya di situ, tapi nggak semuanya ya guys. Bingung ya, apakah aku terima ya tawarannya gitu. Kamu dijadikan yang kedua. Wow, ada banyak sekali. Ketiga juga. Guys, ada banyak di sini ya, satu satu maskulin ya, femininnya 3. Jadi kalau kamu di sini Cancer ya, suamimu menghadirkan orang ketiga, ada orang lagi di luaran sana gitu. Ada apa ya, suka tebar pesona tadi. Player ya. Untuk yang sudah berumah tangga, untuk yang single, move on dari masa lalu ya. Sembuhkan luka-luka batinnya, traumanya.
ada kenyamanan. Oke, di sini aku melihat keuangan aman ya, pekerjaan aman, bahkan ada kesuksesan di depan sana untukmu Cancer. Oh ya, Cancer dealing dengan Capricorn ya, Cancer dengan Cancer, Cancer dengan Sagittarius, Cancer dengan Virgo, Cancer dengan Aries, Aries kuat banget, Cancer dengan Leo ya, dengan Scorpio, dengan Pisces di sini. Cancer dengan Aries kuat banget. Leo ya. Ada sebagian ya Cancer yang mungkin berumah tangga ada perceraian di depan sana. Nggak semua ya teman-teman. Yang sedang di ujung tanduk rumah tangganya yang tadi menghadirkan orang ketiga ya. Ada perceraian di situ, mengalir aja. Batas kontraknya kamu ya, kontrak jiwanya kamu, utang karmanya kamu mungkin udah sampai di sini gitu. Kalau kontrak jiwa dan hutang karmanya selesai, kita nggak bisa apa-apa ya. Mau berjuang sekuat tenaga pun nggak bisa. Tuh ya, ada trauma di sini. Ada trauma, ada frustasi gitu. Dan kecemburuan ya, kecemburuanmu itu dari inner child itu. Kecilnya kamu suka dibanding-bandingin gitu. Ada juga yang penyatuan ya. Ada sebagian Cancer yang menyatu, ada sebagian yang cerai, ada sebagian yang akan menikah ya, yang single. Sesuaikan energimu di mana teman-teman ya. Ada banyak kartu Cancer. Cancer. Soulmate. Cancer. Jika kamu single di sini, maka terima orang ini ya, energinya soulmate. Soulmate itu baik ya, energinya positif. Dia yang selalu ada untukmu, dia akan mencintaimu. Mungkin ya, kamu ada sebagian yang karmik juga ini. Tadi, yang cinta segitiga. Untuk yang single ya, yang single dan kamu punya trauma dari hubungan masa lalu, disembuhkan traumanya dan sambut ini orang barunya ya, karena energinya soulmate. Dan untuk yang berada dalam hubungan-hubungan karma, lepasin. Oke? Tadi yang cinta segitiga, ada perceraian, ada perpisahan, mengalir aja diterima ya. Ada juga twin flame. Dia nggak bisa move on. Dia nggak bisa move on ya. Dia melekat, tarik-menarik ya. On and off. Ada indikasi kalian twin flame. Untuk memastikannya silakan personal reading ya teman-teman. Agar kalian nggak salah gitu. Nggak salah dalam mengambil langkah, nggak salah mengambil keputusan ya. Sakit, bahagia datangnya bersamaan. Tuh ya, waktunya kamu healing, move on, berbahagialah dengan teman-temanmu ya, nikmati kesendirianmu, happy fun. Ada seseorang yang pengen hubungin kamu tetapi nggak sekarang gitu. Nanti dulu deh, mungkin yang tadi ya. Oke, ada pembaharuan di dalam hubungan. Ada sebagian mantan balik lagi, entah mantan pacar ya, mantan pasangan di sini. Minta balikan, tetapi masih energinya masih kayak ngubungin nggak ya gitu. Mantan suami ini, mantan istri yang dulu menghadirkan orang ketiga yang pernah pergi darimu gitu. Sehingga menciptakan atau apa ya, membuat mengoreskan luka yang amat dalam sekali. Ya, sebagian banyak ke mantan suami ya. Tuh ya, inner child. Jadi ada inner child yang harus disembuhkan. Pertemuanmu dengan seseorang ya di kehidupan ini, kalian saling nge-trigger. Kalian saling menyakiti ini tujuannya untuk saling nge-trigger ya, agar luka inner child kalian muncul ke permukaan dan kalian menyembuhkannya. Tapi kebanyakan orang nggak sadar dengan itu. Fokus ke dalam diri ya, fokus memperbaiki diri, fokus healing ya, menyembuhkan diri dan shadow work ini lebih ke pekerja bayangan, sifat-sifat buruk di dalam diri itu dirilis.
Dan selamat ya untuk untuk Cancer yang mungkin kamu akan dilamar di sini. Ada sebagian tadi yang akan menikah. Mantapkan hati ya, sembuhkan dulu luka dan traumanya agar kamu bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia, yang harmonis gitu. Dan yang soulmate tadi diterima ya. Untuk memastikannya teman-teman kalian mungkin ragu atau gimana, silakan personal reading, oke? Pesan angel untukmu Cancer. Lakukan tindakan. Tidak dibutuhkan kekhawatiran di sini. Jangan khawatir ya. Hilangkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tentang apapun itu. Mengalir aja. Tuh meditasi ya. Tadi yang lagi never ending story, bingung ya. Meditasi, kamu akan menemukan jawabannya di dalam meditasi, di dalam hening ya. Di dalam kesendirianmu. Terhubung dengan cahaya yang paling tinggi, terhubung dengan Tuhan ya, dengan diri sejati ini. Tadi untuk ke Cancer yang sedang disendirikan ya, waktunya kamu pulang masuk ke dalam diri, pulang kembali ke Tuhan. Bukan mati ya guys, sorry. Pulang kembali ke Tuhan dalam artian mungkin selama ini kamu terlalu sibuk dengan dunia luarmu sehingga kamu mengabaikannya ya, sehingga kamu mengabaikan Tuhan, sehingga kamu melalaikannya gitu. Kamu nggak ingat sama Tuhan. Makanya diambil semua dalam hidupmu itu diambil agar kamu menuju kepadanya lagi. Tuhan sedang merindukanmu, Tuhan sedang memanggilmu. Ini waktu yang tepat untukmu. Untuk Cancer yang mau buka usaha, jualan ya, lakukan ini waktu yang tepat untukmu ya di bulan Mei. Cancer. Dan untuk Cancer mungkin yang mau melamar seseorang, mau nembak seseorang, lakukan tindakan. Ini waktu yang tepat untukmu ya. Atau kalau kamu bingung, kamu bisa minta petunjuk kepada angel. Meditasi dulu ya, minta petunjuk kepada Tuhan, kepada alam semesta. Wow. Jatuh guys. Bawah. Banyak sekali. Aku ambil satu aja. Perubahan besar yang akan membawa kebahagiaan ketika kamu terhubung dengan diri sejatimu, ketika kamu terhubung dengan Tuhan ya. Perubahan besar yang akan membawa kebahagiaan untukmu. Jadi nggak usah khawatir ya. Don't stop, jangan berhenti di sini. Jangan berhenti ibadahnya ya. Jangan berhenti meditasinya. Dan jangan berhenti berusaha ya. Untuk kamu yang pengen sukses apapun itu, perhatikan tanda. Akan ada kejutan dari semesta untukmu Cancer. Perubahan besar ya di dalam kehidupanmu. Ini membawa kebahagiaan ya. Pemulihan di dalam aspek hidupmu ya, pekerjaanmu, hubunganmu, situasi akan baik-baik saja. Dalam waktu dekat ke depan, tetapi terserah kepadamu ya. Pancaran energimu ini yang menentukan kesuksesanmu. Dalam semua aspek hidupmu ini, kesuksesan dalam pekerjaan, bisnis, hubungan ya. Ini lebih ke romance. Apa kamu sudah siap? Untuk Cancer tadi yang ada penyatuan ya, yang ketemu dengan jodohnya, mungkin mau masuk ke kehidupan baru, pernikahan. Apa kamu sudah siap? Dengarkan intuisi, oke? Dan berdamai di sini solusinya untuk ke Cancer yang kedatangan orang lama ya, mantan juga mungkin, pemulihan di dalam hubungan ketika kamu melepas ini. Untuk Cancer yang masih menunggu, yang masih stalking, yang masih berharap, lepasin dulu agar ada pembaharuan energi. Dan sebagian yang sudah melepas akan ada pembaharuan energi. Bisa orang lama datang dengan energi baru, bisa juga energi baru yang datang gitu. Ngelamar tadi. Oke, Cancer, semangat. Ini adalah energimu di bulan Mei. Ambil yang baik-baik, jadikan manifestasi dan doa. Untuk yang tidak baiknya, disingkirin. Oke? Ambil pelajarannya. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya. Dan silakan yang mau cek energi ya. Ketika mungkin kamu bingung dalam menentukan pilihanmu, kamu boleh lihat, bisa lihat lewat readingan tarot.
Dan apakah itu bisa, Kak? Apakah itu membantu? Sangat membantu. Oke, banyak, klien aku yang, apa namanya, bingung mau menikah ya, apakah orang ini baik untukku, mungkin kedatangan seseorang, kedatangan orang lama atau orang baru, dicek energinya, apakah dia layak untukku, banyak. Terus kemudian ada sebagian juga yang, di dalam bisnis ya, rekrut karyawan, setiap karyawannya dicek. Dan ya alhamdulillah gitu, sangat membantu sekali. Oke, dan untuk Cancer yang punya trauma luka batin, silakan juga kalau mau healing ya. Oke teman-teman, sampai ketemu, jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.